Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk merasakan kesembuhan daripadanya sendiri. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu datang untuk merasakan kesembuhan dari Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putramu terkasih. Kami mohon, semoga hal ini menjadi kekuatan kami, agar selalu terbuka mata dan hati kami terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia,
apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, Kau angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pangsanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Jumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, menurut Anda, sakit itu masalah perasaan atau kenyataan? Orang sakit itu masalah rasa atau nyata? Nyata orang ini sakit atau perasaan sakit? Dari pandemi COVID-19 ini kita bisa melihat ternyata sakit itu masalah rasa, bukan masalah nyata. Rasanya tidak masalah, tidak ada apa-apa, tidak ada problem, tidak ada gejala dan sebagainya, tapi nyatanya sakit. Dan itulah yang terjadi. Sejak dulu kita begitu merasa diri baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada problem, sehingga kalau suruh check up itu, nah untuk apa check up? Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tapi tahu-tahu sakit parah. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar kita menghilangkan perasaan-perasaan demikian. Karena sebagai murid Tuhan kita juga terjebak pada hal-hal demikian. Kita itu merasa diri kita baik-baik saja. Kita ini merasa bahwa diri kita ini adalah yang benar, orang benar, hidup menurut kehendak Tuhan. Pada sejatinya hidup kita justru berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup kita justru jauh dari Tuhan. Kita sedang bergelimangan dengan dosa. Dan itulah yang sering kali terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini? Agar Tuhan menyembuhkan kita dari segala macam dosa yang melekat, yang membelenggu kita. Kalau kita mau, pertanyaan bagi kita, apakah dalam diri kita masih ada perasaan bahwa kita ini baik-baik saja? Atau justru dalam hidup ini kita merasa bahwa diri kita adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini? Inilah yang harus kita tanyakan dalam hidup kita refleksikan dalam hidup ini. Dan itu bisa kita lihat dalam hidup kita. Kalau hidup kita isinya masih seringkali melihat keburukan orang lain, masih menjadi hakim bagi sesama kita, masih merasa paling benar, masih merasa bahwa dirinya yang paling hebat, di titik itulah sejatinya, diakui atau tidak diakui, kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja. Kita merasa bahwa diri kita ini tidak memerlukan Tuhan. Meskipun mulut kita mengatakan aku membutuhkanmu Tuhan, tetapi kenyataannya dalam hidup ini kita justru menampakkan diri tak membutuhkan Tuhan. Maka mari melalui masa retret agung, masa prapaskah ini, kita sungguh-sungguh membuka hati kita, menyadari bahwa diri kita ini manusia yang berdosa, yang membutuhkan rahmat dan kerahiman Tuhan. Sehingga dengan kesadaran itu kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita datang di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan sikap sesal yang benar, sikap sesal yang sejati, bukan digerakkan oleh hal-hal yang lain, tetapi aku menyesali segala dosaku. Aku mau bertobat karena aku mencintai-Mu Tuhan. Aku tak mau kehilangan Engkau dalam hidupku. Itulah sikap sesal yang sejati yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, sehingga kita akan dimampukan dengan sikap sesal yang sejati itu selalu dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk merasakan rahmat kesembuhan daripadanya sendiri. Maka kita patut bersyukur dengan masa retret agung yang disediakan
Allah melalui gerejanya untuk memeriksa batin kita, mempersiapkan diri kita terus-menerus untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Hingga pada akhirnya kelak ketika hal itu tiba, kita diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga, karena dalam hidup pesiaran kita di dunia ini kita senantiasa berjuang, berusaha terus-menerus untuk selalu dekat dengan Tuhan dan merasakan rahmat kesembuhan daripadanya sendiri, merasakan rahmat kerahiman daripadanya sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.